Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Tuhan memberkati kita di dalam kebaktian pagi ini. Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang menjadi pusat percakapan kita dalam ibadah minggu pagi ini adalah memaknai jabatan sebagai kesempatan untuk melayani. Memaknai jabatan sebagai kesempatan untuk melayani. Saya tidak tahu mengapa judul ini diangkat oleh Majelis Sinode Gemit. Namun saya mau katakan bahwa tema ini dipilih tentu berdasarkan fakta bahwa banyak pejabat dan penguasa yang salah menggunakan jabatannya. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia indeks persepsi korupsi mengalami penurunan. Data tahun 2021 angka persepsi korupsi di Indonesia melorot turun 40 poin. Pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Bisa dibayangkan jika nilai indeks semakin menuju 100 semakin membaik, dan kita hanya memperoleh nilai merah 37 dan berada di posisi 102 dari 180 negara. Itu artinya suap, pemerasan, pencurian, nepotisme dalam berbagai penyalahgunaan jabatan publik justru meningkat di saat masyarakat mengalami tekanan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, menganggur, usaha-usaha lesu dan bangkrut. Namun saudaraku, pada saat yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus sibuk menangkap tangan para pejabat. Mulai dari pejabat kelas kakap yaitu menteri, gubernur, bupati sampai kepada kepala desa. Jadi kekuasaan belum memihak pada kepentingan publik. Menurut ICW, kerugian negara akibat korupsi dalam semester 1 tahun 2020 ini sebesar 26,83 triliun rupiah. Tentu saudaraku, ini merupakan angka yang sangat fantastis jika dilihat dari kepentingan rakyat. Hari ini kita disuguhkan dengan tema memaknai jabatan sebagai kepemimpinan untuk melayani. Dan firman Tuhan yang terambil bagi kita sekalian dalam Yeremia pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 merupakan sebuah catatan tentang kepemimpinan Nehemia yang sementara melakukan pembangunan tembok di Yerusalem. Nehemia adalah juru minum dari Raja Artahasta di Persia. Waktu itu Yerusalem ada dalam kekuasaan Raja Artahasta. Sebagai juru minum, Nehemia merupakan orang kepercayaan raja. Dan ia sangat dekat dengan kekuasaan. Yeremia yang sedih mendengar tentang keruntuhan tembok Yerusalem, ia sungguh bertekad untuk membangunnya kembali. Tekad itu saudaraku, ia beranikan untuk sampaikan kepada raja agar dirinya diutus untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang runtuh dan pintu-pintu gerbang yang terbakar sebagaimana kita lihat dalam pasal 1 dan juga pasal yang kedua. Bapak Ibu saudaraku, Raja Artahasta mengabulkan permohonan Nehemia dan ia direstui serta diutus untuk pulang ke Yerusalem. Kemudian ia mengumpulkan para tua-tua Yahudi dan semua bangsa untuk bahu-membahu membangun kembali tembok Yerusalem. Sementara pembangunan berlangsung, Nehemia dan bangsanya mendapat ancaman
ancaman yang sungguh hebat dari bangsa-bangsa di seputar Yerusalem. Sanballat, orang Tobia, orang Amon. Mereka menertawakan usaha pembangunan itu dan mencela serta mengolok-ngolok Nehemia dan orang Yahudi yang dipandang sebagai bangsa yang lemah. Bahkan dikatakan kalau kita lihat dalam ayat pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa kualitas tembok itu diragukan. Karena cukup seekor anjing hutan meloncat menyentuhnya, maka runtuhlah tembok itu. Mereka mengejek-ngejek. Tidak hanya cercaan, tetapi juga ancaman membayangi Nehemia dan bangsa Yahudi. Sehingga mereka merekrut laki-laki yang siang hari bekerja membangun tembok dan malam hari memegang senjata untuk siap-siap menghadapi serangan musuh. Namun Bapak Ibu Saudaraku, tantangan tidak hanya berasal dari bangsa di luar Yahudi dalam bacaan kita hari ini. Ada tantangan yang juga datang dari kalangan internal bangsa Yahudi. Dikatakan bahwa ada 3 gelombang keluhan keras dari rakyat yang dihadapi Nehemia sebagai pemimpin. Mari kita lihat bersama saudaraku. Yaitu yang pertama dalam pasal 2, kaum ibu para istri mengeluh bahwa anak-anak mereka banyak dan mereka butuh gandum. Tetapi kini mereka tidak memperoleh dan mereka terancam lapar. Protes dan keluhan yang kedua datang dengan masalah yang lebih berat lagi, sebagaimana kita lihat dalam ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa ladang dan kebun anggur rumah kami gadekan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Saudaraku, jika keluhan pertama mereka kelaparan, maka keluhan tingkat kedua yaitu mereka segera kehilangan hak atas tanah dan rumah karena mereka telah mengadekannya. Keluhan ketiga lebih hebat lagi. Selain mereka tertekan karena harus membayar pajak atas kebun dan ladang mereka, dan untuk itu maka mereka harus membiarkan anak laki-laki dan anak perempuan mereka menjadi budak. Bapak Ibu Saudaraku, Nehemia sangat marah. Ia marah atas keluhan bangsanya. Ia menggugat dengan berani para pemuka dan para penguasa-penguasa. Nehemia melaksanakan suatu advokasi atau gerakan pembelaan terhadap bangsanya yang tertindas dan diekspektasi oleh para pemuka dan penguasa Yahudi sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat 9, saudara, Nehemia dalam ayat 9 menyerukan dengan keras katanya, tidak patut apa yang kamu lakukan itu, takutlah akan Allah. Saudaraku, gerakan moral Nehemia ini menggetarkan para penguasa dan pengusaha atau orang kaya yang suka makan riba. Ia menyerukan pembebasan hutang dan mengembalikan semua aset ladang dan kebun anggur kepada rakyat yang disalimi sebagaimana tertulis dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembebasan hutang itu merupakan tradisi Yahudi sebagaimana tahun Yobel. Pertobatan segera terjadi dan keadilan tercipta atas prakasa dan gerakan moral dari Nehemia. Jadi saudaraku, Nehemia tidak hanya memperbaiki dan membangun tembok Yerusalem untuk menciptakan keamanan bagi penduduk. Tetapi bersamaan dengan itu, Nehemia membangun pula keadilan dalam interaksi antara rakyat kecil dengan penguasa dan juga pengusaha Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku, infrastruktur fisik penting,
Tetapi apa gunanya infrastruktur yang megah itu justru memiskinkan rakyat. Rakyat tidak boleh dikorbankan demi kekayaan dan kekuasaan. Kekuasaan harus memihak kepada kepentingan rakyat. Penguasa dan pengusaha janganlah berkolusi menindas dan memeras rakyat, tetapi sebaliknya haruslah bergandengan tangan dan bermitra untuk melayani rakyat dengan menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan rakyat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan dan gerakan berani dari Nehemia ini harus menjadi peringatan penting bagi semua mereka yang menduduki jabatan politik, jabatan bisnis, jabatan sosial, dan juga jabatan gerejawi. Saudaraku, ukuran keberhasilan kekuasaan seperti ukuran yang telah dilakukan Nehemia dan juga Tuhan Yesus yang selalu memihak dan bersolidar dengan rakyat kecil. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa banyak materi dan kemewahan yang diperoleh dengan menguruskan hak-hak rakyat atau menjadi orang yang berbahagia di atas air mata rakyat. Saudaraku, Yesus telah meneladankan kekuatan kepemimpinannya untuk melayani. Di mana Yesus berada di antara orang-orang yang lapar, ia kenyangkan. Orang-orang sakit ia sembuhkan. Mereka yang telanjang diberikan pakaian. Mereka yang terpenjara dibebaskan. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tidak hanya memberi ikan tetapi juga memberikan kail. Ia tidak hanya berhenti memberikan kail, tetapi ia juga mengembalikan hak-hak untuk bisa menguasai dan mengesahkan sumber daya laut secara terbuka. Yesus adalah diakonos anggung. Ia melakukan 3 tindakan diakonia, yaitu diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif. Diakonia karitatif menolong memberi makan dan menyembuhkan yang sakit. Ia juga menjalankan diakonia reformatis dengan memberikan latihan mentransfer pengetahuan dan pemberdayaan. Dan ia juga melaksanakan diakonia transformatif dengan berjuang untuk membela hak-hak orang miskin, perempuan, dan orang-orang asing. Bapak Ibu Saudaraku, siapapun warga Gemit yang menduduki jabatan apa saja wajib menjalankan 3 diakonia ini secara seimbang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kekuasaan untuk melayani adalah kekuasaan yang sungsang. Kekuasaan ini tidak dimulai dari kepala, tetapi dimulai dari kaki. Gereja juga dalam pelayanannya harus mendahulukan mereka yang kecil dan miskin, kaum ibu yang marginal, anak-anak yang stunting, mereka yang tercecer dalam masyarakat, dan setiap orang yang berada dalam jabatan apapun. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik. Dan ingatlah bahwa kekuasaan bukan untuk kepentingan diri. Kita ingat prinsip Yohanes Pembaptis adalah, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita simak dari pembacaan ini? Yaitu yang pertama, saudaraku, kita harus sadar benar bahwa jabatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita, atau kedudukan yang diberikan kepada kita, yang dapat kita raih adalah merupakan satu anugerah Allah untuk kita dapat melayani
dengan baik. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, orang terjebak dalam pikir sesat bahwa jabatan dan kekuasaan yang diraih adalah hak dan itu bukan anugerah dari Tuhan. Itu bukan kepercayaan dari Tuhan. Mereka berpikir Allah berhak untuk memberi dan mereka berhak untuk menikmati. Sadar saudaraku bahwa jabatan atau kedudukan yang kita raih adalah anugerah Tuhan. Membuat kita mau bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga mau melayani sesama dengan tulus hati. Kita tidak memanfaatkan jabatan yang ada sebagai peluang emas untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan diri sendiri, tanpa kita mempedulikan keadaan rakyat miskin di sekitar kita. Kesejahteraan orang-orang yang dipimpin harus menjadi fokus utama. Yang kedua, seorang pemimpin harus rendah hati mendengar keluhan orang lain dan berani bertindak nyata untuk memberi solusi. Seorang pemimpin harus peka akan masalah, keluhan dan tangisan rakyat kecil dan berjuang untuk mencari solusi demi kebaikan mereka. Untuk itu saudaraku, seorang pemimpin harus rendah hati. Ia harus rendah hati untuk mau mendengarkan keluhan orang-orang miskin dan berani mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Dengan demikian, kesenjangan antara yang kaya dan miskin serta penderitaan dapat diatasi. Yang ketiga saudaraku, sikap hidup yang takut akan Tuhan haruslah menjadi jati diri hidup orang percaya sebagai pemimpin. Sikap takut akan Tuhan adalah merupakan modal utama seseorang memahami makna diri selaku pemimpin. Untuk ia dapat melayani dengan integritas diri yang baik dan juga peduli kepada sesama. Dan perlu disadari saudaraku, bahwa semua kita adalah pemimpin dalam jabatan, posisi, dan peran tertentu. Ada yang jadi pemimpin dalam pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, camat, kepala seksi, dan lain sebagainya. Ada juga yang menjadi kepala desa, lurah, dusun, RT, RW. Di gereja juga ada yang menjadi pendeta, penatua, diaken, pengajar, pemimpin vokal grup, paduan suara, pemimpin persekutuan doa, pemimpin kategorial dan fungsional. Dalam rumah tangga juga ada ayah dan ibu sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin bagi anak-anak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua jabatan, posisi dan peran itu kita harus sadari bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tuhan berkehendak agar kita dapat menanggapi semua pemberian Tuhan itu dan kebaikan Tuhan tersebut sebagai satu berkat untuk melayani dan terus melayani dengan hati yang tulus dalam rasa syukur kepada Tuhan dan memberi pengaruh bagi kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama. Kita percaya saudaraku, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita merupakan satu kepercayaan dan anugerah seperti yang tadi saya katakan. Bukan dikelola secara egois untuk membesarkan diri. Tuhan Yesus juga memberikan teladan untuk melayani dengan membasuh kaki para muridnya dan selalu mengingatkan untuk memiliki hati dan juga memiliki sikap melayani dengan tulus. Keteladanan Yesus ini mengingatkan saudara dan saya dalam refleksi minggu ini bahwa kita perlu memiliki sikap melayani yang tulus dan sungguh-sungguh sehingga orang yang kita layani dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui pelayanan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan ingatlah bahwa setiap pemimpin harus meninggalkan legasi kebaikan dan keadilan bagi semua orang. Dan inilah
merupakan prinsip kepemimpinan Kristiani yang harus mewarnai siapa saja yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan. Dan saudaraku, kebesaran jabatan tidak ada pada kebesaran para pemimpin, tetapi ada pada orang-orang yang dipimpin. Dan itulah saudaraku, itulah kepemimpinan hamba sebagai pesan firman Tuhan bagi kita semua pagi ini, sesuai dengan tema kita, bahwa memaknai jabatan sebagai kesempatan untuk melayani. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar dan melaksanakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.